Assalamualaikum, welcome back to my channel Selo Family. Oh ya, video kali ini aku mau bikin kue ulun atau kue dasar untuk cake ulang tahun gitu. Ini caranya gampang banget, cuman pakai 6 telur bisa jadi segede ini dan hasilnya lembut banget. Pokoknya anti gagal. Ikutin terus ya video aku. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada telur 6 butir suhu ruang ya, yang kalau taruh telurnya dari kulkas, itu diemin dulu. Dan 150 gram tepung terigu. Aku pakai segitiga biru, kemudian ada gula pasir 200 gram dan ini coklat bubuk. Pakainya cukup 30 gram aja. Kemudian ada DCC atau coklat batang, ini aku pakai 100 gram. Kemudian ada 150 ml minyak goreng. Dan ini ada SP, boleh pakai TBM atau ovalet, 1 sendok teh aja, 1 sendok teh cukup. Dan vanilinya aku pakai vanili bubuk. Langkah pertama, ini kita mau siapin dulu bahan keringnya. Coklat bubuk tadi, kemudian tepung terigu, ini aku saring dulu supaya nanti yang bergerindil itu bisa benar-benar tersaring dan membuat kue itu jadi lebih lembut gitu. Dan setelah kita campur ini diayak semua jadi satu ya, termasuk vanilinya juga aku ayak di situ. Nih kayak gini nih. Dan ini boleh di sedikit-sedikit sebenarnya ya, kalau tadi aku tuang semuanya karena tempat aku sebenarnya agak gede gitu kan. Oh ya, makasih banget ya yang udah klik video aku, terus tontonin video ini. Jangan pernah bosan untuk kasih supportnya. Nah kayak gini nih contohnya, ada yang bergerindil, ini kan bisa jadi nanti buat adonan kuenya jadi kurang maksimal. Ini kita aduk-aduk, campur dulu supaya dia tuh rata. Kemudian ini aku mau cairkan DCC tadi. Ini kita potong kecil-kecil atau tipis-tipis ya. Ini di steam dulu sampai benar-benar coklat batangnya mencair. Tips untuk cairkan atau lelehkan coklat batang itu kita harus aduk-aduk terus. Jadi kalau didiemin tuh malah lebih lama menurut aku. Jadi ini aku aduk-aduk terus dan akhirnya sudah benar-benar mencair seperti ini. Nih kayak gini nih udah benar-benar mencair. Kemudian langsung kita tuang minyak goreng tadi, kita campurin ke coklat dan ini diaduk sampai benar-benar minyak dan coklat itu jadi satu gitu, nyatu gitu. Nah step berikutnya ini kita mau bikin adonannya. Kita tuang 6 butir telur, 2, ini aku udah buka 2, terus 3, 4 dan seterusnya. Jadi ikutan ngitung. Dan pokoknya ini telurnya harus suhu ruang ya. Kemudian setelah 6 butir telur masuk, campurkan gula pasirnya 200 gram dan 1 sendok teh SP tadi. Kalau nggak ada SP boleh ovalet atau TBM ya. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi atau kecepatan maksimal ya. Ini 15 menit juga cukup sampai mengembang pucat kental berjejak. Biasanya seperti itu, dan pastiin benar-benar sesuai di video ini ya, supaya benar-benar tidak gagal gitu. Karena ini udah benar-benar pas kekentalannya, terus dia itu kaku gitu kan. Kalau kita angkat dia itu kayak nggak langsung nyatu gitu. Kemudian kita masukkan tepung tadi dan coklat bubuk yang udah kita ayak. Ini bertahap ya, jadi sedikit-sedikit dulu, nanti setelah tercampur kita tambahin lagi sedikit, begitu seterusnya sampai tepungnya habis. Ini kenapa aku giniin dulu, itu supaya nanti pas pada saat kita mixer ini nggak berterbangan gitu tepungnya.
Dan kalau untuk mixer seperti ini cukup sebentar aja ya, 10 detik atau 15 detik cukup. Nanti kan kita bakal mau aduk lagi pakai spatula. Setelah tadi bahan kering atau tepungnya sudah masuk semua ke adonan, ini aku mau lanjutin step berikutnya. Kita tuang juga sama halnya kayak tepung, sedikit-sedikit dulu kita campurkan coklat yang sudah kita cairkan tadi atau kita lelehkan. Ini tetap kita mixer tapi sebentar saja. Nih kayak gini nih, untuk memaksimalkan adonan aku pasti aduk lagi pakai spatula, karena kalau pakai teknik aduk balik itu bener-bener dianya yang ngendap di bawah itu tercampur. Jadi teknik aduk balik itu membantu banget untuk mengurangi resiko kue kita bantat. Biasanya kalau ada minyak yang di bawahnya itu pasti kemungkinan besar bisa bantat. Dan ini aku pakai loyang ukuran 20 dan tingginya ini berapa ya, agak lupa gitu kan. Ini aku nggak punya kertas roti, akhirnya aku cuman pakai minyak goreng. Maaf ya tutupnya jatuh. Aku pakai minyak goreng, ini aku ratakan pakai kuas. Kebetulan ada kuas yang kayak gini, ini tinggal diratain aja. Terus setelah rata kita langsung kasih tepung terigu seperti ini tinggal di tepung terigunya tipis-tipis aja. Caranya seperti ini biar dia tuh rata. Untuk adonan yang tadi ini aku 2 kali kukus ya, kebetulan loyang aku cuman punya 1, akhirnya aku pakainya gantian. Kalau punya loyang 2 kayaknya lebih hemat waktu gitu kan. Dan setelah kita isi dihentak-hentakan, maaf banget tadi pas ngukusnya nggak aku liatin. Dan ini yang sudah jadinya bener-bener cantik banget, hasilnya mengembang sempurna dan gak ada yang terlihat bantat atau gimana gitu. Dan ini jadinya 2, dan ini pas aku pas dipegang itu bener-bener berasa banget empuknya gitu ya. Empuk banget, empuk. Pokoknya kayaknya terlihat itu lembut banget gitu kok, empuk ya. Dan ini yang keduanya. Oh ya, terima kasih banget yang udah nontonin sampai detik ini. Jangan lupa kasih supportnya, like, comment, dan subscribe. Ini aku nggak kasih contoh atau nggak videoin cara aku menghias kuenya, mungkin di next video. Dan karena memang supaya kuenya terlihat lebih besar, ini aku tumpuk jadi 2 aja. Dan inilah dia hasil dari cake dasar ulang tahun tadi. Rasanya enak dan bentuknya juga jadinya cantik, rata, rapih gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan pernah bosen ya. Assalamualaikum, bye bye, see you next video.